Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur oleh anugerah Tuhan, kita memiliki satu kehidupan yang baru di mana anugerah Tuhan selalu menyertai langkah kehidupan kita. Dan bersama-sama dengan Sobat Messenger, kita akan mengawali hari kita dengan belajar firman Tuhan yang menjadi satu tuntunan kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur dalam kehidupan yang kami jalani. Engkaulah sumber kehidupan, sumber kekuatan, sumber penghiburan, sehingga dalam segala perkara kami sanggup melalui hari demi hari. Itu semua karena Tuhan Yesus yang pimpin pelihara kehidupan kami. Mengucap syukur pagi hari ini, Engkau berikan kepada kami satu kehidupan yang baru, anugerah yang baru yang akan menyertai langkah kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami akan mengawali hari kami dengan belajar firman Tuhan di dalam Bread of Life. Roh Kudus yang tolong kami semua agar firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, kami pelajari, kami dapat mengerti, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang diperenungkan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, diambil dari kitab 1 Samuel. 1 Samuel pasal ke-25. Kita akan membaca ayat ke-10 hingga ke-12. Kemudian kita akan melanjutkan di dalam ayat yang selanjutnya, ayat ke-32 hingga ke-35. Demikian firman Tuhan. 1 Samuel pasal 25 ayat ke-10 hingga ke-12. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang ku bantai bagi orang-orang penguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang?" Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang, dan setelah sampai mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian kita lanjut ayat ke-32 hingga ke-35, demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal,
sampai fajar menyingsing. Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata kepadanya, "Pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik." Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ada setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, tema perenungan kita pagi hari ini adalah air susu dibalas air tuba. Air susu dibalas air tuba. Pepatah ini tidaklah asing dalam kehidupan kita, di tengah masyarakat ataupun dimanapun kita hidup dengan orang lain. Ada orang-orang yang sudah berbuat baik kepada orang lain, tetapi dibalas dengan sesuatu yang buruk, dibalas dengan kejahatan yang seringkali membuat kita menjadi kecewa, dan kita berusaha untuk membalasnya sedemikian rupa. Ada satu kisah dalam media massa yang pernah kita baca, ada sebuah keluarga yang kemudian merelakan pekarangan halamannya menjadi jalan keluar masuk tetangga sebelah rumah. Karena dia tahu mereka tanahnya begitu sempit, sehingga untuk keluar masuk, untuk mencapai ujung gang atau sampai jalan raya, harus melewati pekarangan halaman mereka. Karena kasihan, maka keluarga ini merelakan pekarangan halamannya sebagai jalan transportasi keluar masuk tetangga sebelah, sehingga dapat mengakses ujung gang atau sampai ke jalan raya. Tetapi apa yang kemudian dilakukan oleh tetangga sebelah? Dalam beberapa kali peristiwa terjadi di mana tetangga sebelah ini sering mengatakan hal-hal yang buruk kepada keluarga yang sudah merelakan pekarangan rumahnya sebagai jalan transportasi. Jadi ibu tetangga rumah seringkali mengucapkan hal-hal yang buruk, bahkan menghina keluarga ini dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan, dengan cerita-cerita yang sungguh hanya menceritakan kejelekan, keburukan dari keluarga yang sudah merelakan tanah pekarangannya sebagai jalan keluar masuk. Karena tidak tahan akan hinaan, tidak tahan terhadap ucapan-ucapan buruk dari tetangga sebelah yang sudah ditolongnya, maka keluarga ini menjadi marah dan kemudian membuat tembok di halaman pekarangan rumahnya, sehingga sang tetangga ini tidak punya akses untuk keluar masuk karena sudah ditutup. Jadi keluarga yang semula berbuat baik ketika mendapatkan balasan yang jahat, yang buruk, menjadi marah dan membalasnya dengan membuat tembok yang menutup akses tetangga sebelah untuk dapat keluar masuk sampai di jalan besar. Aku sudah berbuat baik, menyediakan halaman pekarangan, kok ya masih menceritakan keburukan, kelemahan, kekurangan saya, bahkan berani menghina saya. Aku marah, maka aku tutup saja halaman pekarangan saya dengan membangun tembok. Karena apa? Air susu dibalas air tuba. Sehingga layaklah, pantaslah aku menjadi marah. Pengalaman yang sama juga dialami oleh Daud. Dalam pelariannya, Daud bersama dengan pasukannya dia sampai di dekat peternakan dari Nabal. Dan hari demi hari ketika Daud pasukannya ada di sana, mereka melindungi gembala-gembala Nabal
dari serangan binatang buas, dari para pencuri, sehingga semua hewan ternak dari Nabal itu dapat dijaga selamat dan baik. Dan ketika Daud ingin meminta tolong agar pasukannya dapat diberikan makan dan kemudian mengutus pasukannya datang kepada Nabal, apa balasan Nabal? Bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, Nabal menolak untuk menolong Daud dan pasukannya. Siapa itu Daud? Siapa tuh anak Isai? Tidak ada urusannya. Ini semua milikku. Akulah yang berhak menggunakannya, memakainya. Buat apa aku memberikannya kepada orang yang aku tidak kenal? Nabal lupa bahwa selama ini Daud dan pasukannya yang menjaga para gembalanya dan hewan ternaknya dari serangan binatang buas, dari para pencuri dan perompak. Kebaikan Daud dan pasukannya dibalas dengan penolakan dan penghinaan. Air susu dibalas air tuba. Dan kemudian ketika pasukan Daud ini melaporkan kembali kepada Daud, Daud menjadi marah. Daud kemudian beserta dengan pasukannya, kemudian datang kepada Nabal dengan rencana untuk membunuh Nabal. Ketika Abigail, istri Nabal, mendengar bahwa apa yang sudah dilakukan oleh suaminya itu salah, dan menyadari bahwa Daud menjadi marah akibat perkataan dari suaminya, dan tentu ini akan membunuh Nabal dan juga keluarga, maka Abigail dengan segera dia membawa beberapa bingkisan datang kepada Daud, mengakui akan kesalahan, penghinaan, perbuatan bebal dari sang suami Nabal, dan meminta pengampunan dari Daud. Bahkan mengingatkan Daud agar tidak melakukan pembunuhan, pertumpahan darah bagi Nabal dan dirinya. Menarik, Abigail ketika menyadari ada kesalahan yang dilakukan oleh sang suami, dia segera datang kepada Daud, memberikan bingkisan, mengakui akan kesalahan pelanggaran, meminta pengampunan, dan mengingatkan kembali kepada Daud untuk tidak melakukan pertumpahan darah, tapi mengingat kembali bagaimana Tuhan Allah Israel yang memelihara kehidupan setiap umat pilihannya. Maka kita melihat tadi di dalam 1 Samuel pasal ke-25 ayat ke-32 hingga ke-34. Di sana Daud menyadari setelah mendengar segala perkataan Abigail, dia tidak lagi menjadi marah. Dia tidak lagi menjadi murka dan ingin membunuh semua laki-laki di dalam keluarga Nabal. Karena Abigail datang untuk meredam kemarahan dan rancangan jahat buruk dari Daud. Kemarahannya menjadi reda, murkanya menjadi hilang dan diganti dengan pengampunan, kemurahan hati bagi keluarga Nabal.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, bagian firman Tuhan yang kita pelajari hari ini mengingatkan kita kembali bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, kita punya pengalaman yang sama. Kebaikan kita, pengorbanan kita, kesetiaan kita dibalas dengan penghinaan, dibalas dengan kejahatan, sesuatu yang mengecewakan hati kita. Dan acap kali kita menjadi murka, reaksi kita menjadi marah, reaksi kita kemudian mengucapkan kata-kata kotor, yang jahat, yang buruk, sama seperti Nabal. Atau kemudian kita mengasingkan diri, kita menghindari komunitas kita, terutama orang-orang yang sudah mengecewakan diri kita. Atau kita berniat jahat untuk membalas perlakuan mereka. Tapi belajar, ketika kita mengalami hal yang sama seperti Daud, Tuhan Allah dapat mengutus orang-orang untuk meredakan kemarahan kita. Tuhan mau ketika kita mengalami peristiwa di mana air susu itu dibalas air tuba, kita punya respon yang sama seperti kehendak Tuhan, seperti rancangan Tuhan, yaitu kemarahan kita harus terkendali. Kita tetap melakukan apa yang baik, apa yang benar di mata Tuhan. Kita memberikan pengampunan. Kita terus memberikan kebaikan demi kebaikan, tidak berhenti kebaikan itu. Seperti kisah di awal tadi, ketika ada keluarga yang merelakan pekarangan rumahnya menjadi jalan masuk, tetapi ketika dia dihina oleh tetangga sebelah, dia menjadi marah dan menutup akses jalan itu. Tidak seperti itu. Tetapi tetap kita mau memberikan satu respon yang baik. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu, ampuni. Paulus mengatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah terus apa yang baik, sehingga kamu seperti memberikan bara api di atas kepalanya. Karena pembalasan adalah hak Tuhan. Demikian firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, dalam interaksi bersama dengan banyak orang, mungkin kita berkata, aku loh sudah berbuat baik, tapi kok ya dibalasnya seperti ini ya, kok aku malah dijahatin ya, kok aku malah dikecewain ya. Dan kemudian kita tidak lagi berbuat baik, membalasnya dengan kejahatan. Bukan seperti itu kehendak Tuhan. Tetapi kita belajar untuk tetap belajar mengampuni, tetap berbuat baik, dan mengendalikan kemarahan kita hanya dengan pertolongan Tuhan. Maka dikatakan oleh Daud, demi Tuhan Allah Israel yang hidup. Artinya secara manusiawi mungkin kita sulit, tidak bisa melakukannya. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus, pertolongan Yesus yang tinggal dalam diri kita, kita sanggup untuk tetap melakukan kebaikan demi kebaikan kepada mereka di mana kita sudah dikecewakan, kita sudah disakiti, kita sudah dihina sedemikian rupa melalui perkataan perbuatan. Tapi kita mengingat betapa kasih Kristus itu besar, yang rela memberikan diri kepada kita manusia yang berdosa, yang bahkan menyalibkan dia. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, air susu dibalas
dengan air tuba. Tidak membuat kita berhenti melakukan kebaikan. Tapi biarlah kebaikan-kebaikan itu terus mengalir. Karena Tuhan Allah kita adalah baik. Karena Tuhan Allah kita adalah kasih. Kasihilah setiap orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari dalam kehidupan di tengah masyarakat, sungguh kami acap kali rasa sudah berbuat baik, sudah mengorbankan diri, tetapi dibalas dengan hal-hal yang mengecewakan, yang menyakiti. Kami merasa bahwa pepatah air susu dibalas dengan air tuba kami alami. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kami, tetaplah terus berbuat baik, mengampuni, mengasihi setiap orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kami, mencurahkan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kami. Sehingga apapun pengalaman kehidupan kami, meski dikecewakan, meski dirugikan, kami tetap belajar terus melakukan kebaikan demi kebaikan. Kami serahkan untuk sepanjang hari ini segala aktivitas kami, segala kegiatan kami, pelayanan kami, baik di tengah keluarga, di tempat kami bekerja, di tempat kami belajar, lingkungan di mana kami tinggal, kami berada. Kami lakukan tugas kami dengan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kau lindungi, jagai segala perjalanan kami, sehingga tempat-tempat di mana kami ada, kami dapat selamat, kami dapat bersukacita, dan kami dapat membagikan kasih Kristus itu kepada banyak orang di sekitar kehidupan kami. Kami serahkan ya Tuhan untuk keluarga-keluarga Sobat Messenger dalam bermasyarakat, ada pengalaman-pengalaman kehidupan yang mungkin mengecewakan, tapi kami diajar untuk terus melakukan kebaikan demi kebaikan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mengampuni, mengasihi, dan terus mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh, Kau sembuhkan, Kau pulihkan dengan jaman kuasa Roh Kudus-Mu. Pemulihan itu boleh terjadi hari demi hari. Bagi kami yang berduka, kami yang dalam kebimbangan, kesepian, Tuhan Yesus berikan penghiburan, memberikan kepada kami kekuatan, merasakan mengalami damai sejahtera di tengah berbagai pengalaman kehidupan yang sedang kami hadapi. Bagi kami yang bergumul di dalam usaha pekerjaan kami, kecukupan di tengah keluarga, relasi di tengah keluarga, tantangan dalam studi, Tuhan Yesus, Engkau yang berikan hikmat jalan keluar, pertolongan kepada kami untuk dapat menanggungnya dengan pertolongan kekuatan dari Tuhan. Ketika kami melakukan bagian kami sesuai dengan rancangan Tuhan, kehendak Tuhan, kebenaran firman Tuhan, maka segala sesuatu itu akan ditambahkan kepada kami. Berdoa bagi kota Kudus, bagi daerah-daerah di mana kami tinggal, bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Sungguh Tuhan, Engkau yang terus berbelas kasihan kepada bangsa kami di tengah berbagai kesulitan kehidupan perekonomian. Tuhan punya cara yang ajaib bagaimana kami setiap keluarga-keluarga di negara Indonesia ini dapat dicukupi segala kebutuhannya melalui usaha pekerjaan yang dapat kami lakukan, kami kerjakan setiap hari. Berikan kesehatan, kekuatan bagi setiap kepala rumah tangga, keluarga-keluarga di Indonesia. Mereka terus giat, tidak menjadi putus asa, patah semangat,
tetapi selalu ada jalan keluar yang Tuhan berikan di dalam usaha-usaha memenuhi kebutuhan di tengah keluarga, sehingga roda perekonomian di tengah masyarakat Indonesia terus dapat berputar, karena Tuhanlah yang memberikan pertolongan hikmat bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan, sehingga kesejahteraan itu terus hadir di tengah negara kami Indonesia. Arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, hikmat, penghiburan, pengajaran, pertolongan, kekuatan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa hadir dalam kehidupan kita hari demi hari, dalam berbagai perkara kehidupan yang dijalani. Kita terus didapati menjadi anak-anak Tuhan yang setia, karena kasih karunia Tuhan, kekuatan Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam kehidupan yang kita jalani, ada masa kita merasa bahwa air susu dibalas dengan air tuba. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, teruslah lakukan kebaikan, memberikan pengampunan, memberikan kemurahan hati, dan teruslah berbuat kebaikan, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memberikan kasih karunia-Nya, kebaikannya kepada kita semua. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.